Istri Kaisang Pangarep Erina Gundono melalui unggahan media sosialnya menyatakan telah menerima beasiswa untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Postingan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan akan nasib Kaisang, lantaran hingga kini Kaisang digadang-gadang menjadi calon kuat di gelaran Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Kaisang pun dengan tegas menyatakan akan ikut istri. Keputusan Kaisang untuk tetap ikut pilkada atau tidak akan dikeluarkan sebelum masuk tahap pendaftaran, yaitu akhir Agustus 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Irjen Kementerian Perdagangan Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi mengisyaratkan dirinya siap maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Menurutnya, pemimpin yang baik tidak pernah pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Ditemui usai kunjungannya ke Ponpes Ishkarima di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Irjen Kementerian Perdagangan Komjen Ahmad Lutfi berkomentar soal kesiapannya maju berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Dirinya tidak menjawab secara tegas, namun mengisyaratkan kesiapannya. Ahmad Lutfi menuturkan pemimpin boleh pensiun karena regulasi. Namun pemimpin yang baik tidak boleh pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Kalau siap itu begini, jadi intinya begini, saya itu baru tadi malam bisa sambut. Jadi kalau jawab berat, saya intinya begini, pemimpin-pemimpin yang baik tidak boleh pensiun. Jika pensiun karena usia dan regulasi, boleh-boleh saja. Tetapi tidak akan pernah pensiun dalam hal pengabdian dimanapun berada. Artinya siap menjadi gubernur Jawa Tengah. Ini jawaban saya. Seperti diketahui, nama Ahmad Lutfi santer dikaitkan dengan Pilkada Jawa Tengah. Dukungan dari parpol seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan PSI, serta organ-organ relawan terus mengalir, mendorong mantan Kapolres Batang itu maju berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Ya, dua petinggi partai Gerindra, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman bertemu dengan Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi kebangsaan. Momen pertemuan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman bersama Habib Rizik Syihab terungkap melalui unggahan akun sosial media Instagram Habibur Rahman. Dalam video, kedatangan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman disambut langsung oleh Habib Rizik Syihab yang didampingi oleh sejumlah ulama lainnya. Pertemuan berlangsung hangat dan membicarakan sejumlah isu dengan fokus kemaslahatan bangsa. Selain dengan Habib Rizik, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman juga bertemu dengan keluarga orang hilang 98 dan aktivis 98. Salah satunya adalah Aan Rusdianto, aktivis 98, Fitriawan, anak dari Wiji Tukul, dan Fatah, ibu dari Gilang, aktivis 98 Solo, yang diculik dan ditemukan tewas di hutan Saradan Madiun. Dalam akun Instagramnya, Dasko menyebut pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi dan kesempatan berbicara dari hati ke hati untuk menyampaikan sejumlah permasalahan dan berdiskusi agar Indonesia bisa lebih maju ke depannya. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mengumumkan arah dukungannya di Pilgub Sumatera Utara. PKS mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Rekomendasi dari PKS tersebut diserahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo di DPP PKS. Bobi bersyukur bisa didukung oleh PKS dan ini menambah jumlah dukungan parpol untuk Bobi dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Kepal semangat boleh izin 1, 2. Tahan saya lagi 1, 2. Partai Golkar resmi mengusung Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat.
Hal ini semakin menguatkan sinyal dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk bersaing dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Pemilihan kepala daerah Jawa Barat kian memanas. Kali ini mantan Bupati Purwakarta sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, dipinang oleh Partai Golkar. Fungsionaris DPP Partai Golkar diutus secara langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk meminang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun berterima kasih atas dukungan dari Partai Golkar dan berikutnya Deddy akan meminta persetujuan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saat ini Deddy Mulyadi juga telah berkomunikasi dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju terkait pencalonan tersebut. Persetujuan itu kan harus nanti diridoi, direstui, bahkan aktanya harus ditandatangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto. Dari pengurus Golkar DPP bersilaturahim, intinya nomor satu itu, yang kedua kita berdiskusi ke depan bagaimana supaya Jawa Barat lebih baik lagi untuk kemajuan Jawa Barat pada khususnya dan pada Indonesia pada umumnya. Dan kita tadi sudah berdiskusi banyak, intinya bahwa kita mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Dukungan Golkar terhadap Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar semakin menguatkan sinyal jika Ridwan Kamil akan bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Jakarta. Meski demikian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih enggan menyebut secara langsung terkait dukungannya kepada Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainus melaporkan. Usulan, masukan dari orang tua, ahli gizi, susunya diberikan di jam istirahat pertama ya Pak ya. Jadi ada jeda antara susu dan makan siang. Lalu kemarin juga banyak sekali masukan dari para pemerhati lingkungan terkait packaging. Nah ini packagingnya mereka pakai apa? Bawa kayak bekel gitu ya. Jadi nanti bisa dicuci, besok dibawa lagi. Jadi tidak ada plastik. Untuk kali ini harganya berapa? Sama. 14.900 sudah sama susu. 15 pas ya Pak ya, 15 pas. Tuh, jadi teman-teman media memang di tiap daerah kemungkinan harganya lain. Tapi kita pastikan kebutuhan gizi, nutrisinya di tiap hari itu tercapai. Jadi alhamdulillah hari ini di Tangerang sekali lagi sesuai masukan dari ahli gizi, susu sama makan siangnya diberikan jeda. Lalu tempat makannya bawa sendiri. Ya biasa lah kalau anak-anak ada yang nggak suka sayur. Ya kalau ada yang nggak suka sayur jangan difoto ya. Ntar tambah takut anaknya ya. Jadi ada yang nggak suka brokoli, ada yang nggak suka wortel. Tapi tadi coba kita kita rayu biar pada mau ya. Terus melon, ada yang nggak suka melon kita rayu. Mas nanti ini untuk jenjang dari tingkat mana Mas mulainya sampai? Hari ini kita coba SD SMP. Nanti akan kita coba lagi di jenjang yang lebih tinggi ya Pak ya. Intinya ini masih uji coba ya. Tuh. Usulan dari Menko PMK pakai nasi jagung gimana tanggapan Mas Gibran? Ya di tiap daerah mungkin beda-beda ya menunya ya. Mungkin tidak harus semuanya nasi. Tidak harus setiap hari nasi. Mungkin ada mie, ada jagung. Nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan sekali lagi kebutuhan nutrisi gizi tiap hari tercukupi. Ini kalau di Tangerang ada tiap menu di breakdown. Nasi kalorinya berapa, gram-gramannya berapa. SD SMP gramnya beda, gramasinya beda. Jadi saya kira yang harus digarisbawahi adalah kebutuhan nutrisinya di tiap menu itu. Mas kemarin di Lampung susunya kan udah plain semua ya Mas. Plain full. Nah ini berarti emang mendengarkan masukan kemarin juga. Sekali lagi ini sesuai masukan dari orang tua, murid, komite sekolah, dari ahli gizi. Jadi hari ini putih semua. Berarti upaya menekan penyakit diabetes di anak kecil juga ya Mas? Iya. Pokoknya sekali lagi ini uji coba.
Tiap hari kita evaluasi, tiap hari kita mendengarkan masukan dari semua pihak ya. Dan yang paling penting anak-anaknya senang. Mas, berarti menurut Anda untuk proyek ini sudah siap? Insya Allah siap. Ya, kita kemarin bicara juga dengan Bu Menteri Keuangan, intinya semua anggaran siap. Ini sekarang challenge-nya adalah bagaimana mengeksekusi program ini dengan baik. Ya. Terakhir yuk. Pasti. Kalau di 3 tempat terakhir kan ada UMKM yang kita libatkan. Tiap UMKM mendapat orderan 100 pack. Jadi UMKM di sekitar sekolah juga bisa menikmati program ini. Jadi multiplier efeknya luar biasa. Mas, sedikit Mas, tanggapan terakhir. bilang kemarin minta maaf itu dari mahasiswa, tanggapannya gimana? Ya saya kira itu hal biasa kan. Minta maaf, minta masukan, berterima kasih ke warga, saya kira itu hal biasa ya. Pak, terkait infrastruktur IKN kan jelang 17 Agustusnya. Ini kesiapan IKN dari Mas Gibran tanggapannya gimana? Udah siap, saya kira udah siap. Dan tiap hari kan Pak Basuki memberikan update juga. Ya insya Allah nanti siap di sebelum tanggal 17 ya. Terima kasih. Gimana Mas? Kimples Mas, Kimples. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang memberikan keterangannya kepada awak media terkait dengan uji coba program makan bergizi gratis. Dan uji coba hari ini berlangsung di 6 sekolah di Tangerang, salah satunya di SDN 4 Tangerang, Banten. Gibran Rakabuming Raka hari ini kembali belusukan untuk meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis. Uji coba makan bergizi gratis dilakukan di SDN 4 Tangerang, Banten. Hari ini bukanlah kali pertama Wakil Presiden terpilih lakukan peninjauan untuk makan bergizi gratis. Gibran juga sempat belusukan ke beberapa sekolah di Tangerang memastikan bahwa makanan yang diberikan sudah memenuhi kategori 4 sehat 5 sempurna. Pak, itu dimulai dulu, jangan nunggu saya Pak. Langsung mulai. Konon mulai wae sup aja. Ya, dukungan Golkar untuk Deddy Mulyadi di Jawa Barat sekaligus memuluskan langkah Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Kang Emil diprediksi bisa melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Baliho Kang Emil OTW Jakarta atau menuju Jakarta sebelumnya sempat viral di media sosial. Meski sempat dibantah, namun sejumlah sinyal diberikan Partai Golkar bahwa Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta. Sinyal ini semakin diperkuat dengan ditunjuknya Deddy Mulyana untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Majunya Ridwan Kamil tidak membuat getar pendukung Anies. Mereka yakin siapapun yang menang adalah sosok terbaik bagi Jakarta. Kami menyambut baik kalau Bapak Ridwan Kamil dimajukan di Jakarta oleh Partai Golkar. Karena menurut kami Pak Ridwan Kamil adalah salah satu putra terbaik bangsa yang berproses dari bawah sejak menjadi wali kota Bandung sampai gubernur Jawa Barat. Sebelumnya Ridwan Kamil telah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra. Gerindra optimis RK bisa melawan dominasi Anies Baswedan. Hingga kini kontestasi pilkada di Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Ridwan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, majunya Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta diprediksi bisa berubah peta politik di Jakarta. Bahkan Anies Baswedan terancam hilang dukungan partai dalam Pilkada Jakarta. Dan bagaimana peta persaingan di Jakarta? Kita lihat secara bersama-sama. Survei yang dilakukan oleh survei indikator politik, pemirsa, jika Anies Baswedan dihadapkan dengan Ridwan Kamil, Anies Baswedan unggul dengan perolehan 50,1%, sementara Ridwan Kamil 38,8%. Kita lihat survei berikutnya. Kemungkinan kedua, jika Anies dihadapkan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Anies masih memimpin dengan angka 54%, kemudian Ahok dengan 42%. Dan ada kemungkinan ketiga, pemirsa, di mana jika Anies batal maju dalam Pilkada Jakarta karena kurangnya dukungan partai, ini ada kemungkinan Ahok akan
bersaing dengan Ridwan Kamil, di mana berdasarkan hasil survei yang dilakukan, Ahok memimpin ataupun Ahok dan juga Ridwan Kamil memiliki angka yang sama, yakni sebesar 44,7%. Ya pemirsa, bakal calon wakil Bupati Pemalang Vicky Prasetyo belusukan gaungkan revolusi di Pilkada Pemalang, Jawa Tengah. Vicky Prasetyo menemui kuli bangunan untuk mendengar keluh kesah mereka. Gladiator! Gladiator! Allahumma shalli ala Muhammad! Allahumma shalli ala Muhammad! Artis Vicky Prasetyo atau yang dikenal dengan Sang Gladiator mulai belusukan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dia mendekati kalangan kaum marginal seperti buruh dan kuli bangunan, juga kelompok masyarakat kelas bawah lainnya. Vicky Prasetyo langsung berkomunikasi dengan para buruh. Sang Gladiator Vicky Prasetyo berjanji akan melakukan revolusi di Pemalang. Vicky Prasetyo maju sebagai bakal calon wakil Bupati Pemalang berpasangan bakal calon Bupati RM Nur Hidayat Hanyokrokusumo atau Doro Nur. Sampai sekarang belum ada partai yang mengusung secara resmi. Namun Vicky Prasetyo mengaku sudah komunikasi dengan partai PDIP dan PKB. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.